Kemudian apa sebenarnya pandangan Himmah Madura sehingga prinsip modernisasi beragama dalam Islam itu perlu diterjemah dan dipahami oleh masyarakat di Indonesia? Oh ya, jadi sebenarnya ini alasan sudah saya sampaikan ketika launching buku ini ya. Kenapa buku ini perlu kita terjemahkan, perlu kami terjemahkan. Oh ya, sebelumnya perlu saya sampaikan ya, yang menerjemahkan buku ini bukan saya, tapi teman saya namanya Saiful Arif. Itu sekarang ada di Bogor ya. Jadi orang Madura, tapi sekarang menetap di Bogor, tapi tetap ikut kegiatan-kegiatan Himmah Madura. Nah, mengapa ini perlu diterjemahkan? Ya, yang pertama itu sebagai bentuk khidmah memang kepada guru, sama dengan yang disampaikan oleh banyak teman-teman saya, sebagai bentuk khidmah kepada guru. Karena gini, kalau kita baca sejarah fikih Islam misalnya, maka mazhab-mazhab itu banyak sekali. Tetapi yang berkembang sekarang ke berbagai negara itu ada 4. Nah, kenapa? Itu diantaranya karena punya banyak murid yang memiliki kepedulian besar terhadap ilmu gurunya. Misalnya Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani, Rabi Al-Muradi, itu kemudian disebarkan sampai kemana-mana. Imam Abu Hanifah seperti kata saya tadi, tidak memiliki karya yang banyak, tetapi memiliki murid-murid. Yang murid-murid ini nanti mencatat, kemudian menyebarkan, dan banyak yang lain. Sementara ada mazhab-mazhab yang tidak tersebar. Nah, ini karena itu bisa disimpulkan salah satunya penyebab bisa banyak ya. Itu mungkin murid-muridnya kurang begitu semangat untuk menuliskan, menyebarkan. Sebenarnya sekarang sudah banyak ditulis ensiklopedia fikihnya siapa, itu sudah ada. Nah, kita pingin khidmah kepada ilmu guru kami ini untuk tersebar kepada masyarakat, tidak hanya di kalangan masyarakat Arab, tapi juga ke kalangan masyarakat di luar Arab termasuk Indonesia, itu dengan menerjemahkan ini. Kemudian yang kedua, ya meskipun sudah banyak buku tentang moderasi beragama, tetapi tentu kan ada keistimewaan di dalam buku ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita di Indonesia, sehingga kita bisa memberi sumbangan pandangan terkait tema moderasi beragama itu bagaimana. Ada banyak yang nulis moderasi beragama, ada banyak, tapi kita ingin memberikan sumbangan dari perspektif guru kami tentang moderasi beragama itu. Kemudian kalau kita lebih masuk ke dalam buku moderasi beragama ini, apa sebenarnya inti yang disampaikan dalam moderasi beragama ini? Ya, begini ya. Jadi kalau kita mengikuti diskusi-diskusi mengenai moderasi beragama itu, saya lihat itu banyak yang fokus kepada masalah-masalah juz'iyat, masalah-masalah interaksi antara orang Islam dengan non-Muslim, kemudian dengan kelompok-kelompok lain. Itu biasanya di seputar itu, gitu loh. Kemudian juga perlu saya sampaikan, kadang juga orang menulis moderasi beragama itu ditujukan kepada kelompok yang dinilai radikal. Padahal mestinya tidak hanya kepada yang radikal, tapi juga kepada yang liberal. Namanya moderat itu kan sikap pertengahan antara radikal, antara liberal. Kemudian antara ekstrim kanan juga antara ekstrim kiri. Kemudian juga, mohon maaf, kadang juga moderasi beragama itu diarahkan kepada kelompok yang kritis kepada pemerintah, tidak kepada mereka yang membenarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah. Mestinya moderasi itu ya yang kritis sampai melampaui batas kepada pemerintah harus dimoderatkan supaya tidak melampaui batas, nanti juga akan menimbulkan kekacauan. Tapi juga kepada yang selalu membenarkan, sudah salah tapi selalu dibenarkan, ini harus diketengahkan. Juga bisa
moderasi beragama itu sering diarahkan kepada kelompok yang dinilai ke Arab-Arapan. Wah, ke Arab-Arapan. Padahal juga ada orang ke Barat-Baratan. Kan adanya gitu. Nah, kemudian juga kadang diarahkan kepada kelompok yang dianggap tidak toleran, tidak santun kepada non-muslim. Nah, tidak kepada mereka yang tidak santun kepada saudara Islamnya sendiri. Maka hadirnya buku ini hendak menyampaikan bahwa moderasi beragama itu adalah ditujukan kepada semua itu, semua yang berlebihan itu, yang berlebihan atau yang teledor, yang radikal atau yang liberal, yang yang kritis kepada pemerintah secara berlebihan sehingga dikhawatirkan timbul kekacauan, atau yang selalu mendukung meski keliru, atau yang lainnya itu harus dimudaratkan semua. Nah, maka buku ini hadir untuk ditujukan kepada mereka agar kita kembali kepada prinsip Islam itu sendiri, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu